Secara historis, budaya kuliner merupakan salah satu budaya manusia dalam peradaban kehidupannya, yang berfungsi sebagai sarana manusia untuk mempertahankan hajat hidupnya. Indonesia, salah satu negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah berlimpah. Itulah mengapa dahulu bangsa asing menjajah negeri ini, sehingga rempah-rempah dicari, diburu, dan diperebutkan. Mulanya, bangsa Eropa mengenal rempah-rempah hanya dari bangsa Arab yang bertindak sebagai broker. Bangsa Arab selalu berusaha menjaga sumber rempah-rempahnya agar tidak diketahui asalnya. Hingga abad ke-16, rempah-rempah menjadi simbol status karena dianggap sangat berharga. Pada saat itu, merica dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang setara dengan emas. Mengapa bumbu itu penting? Itu karena bumbu itu mempunyai aspek selain aromatis, itu juga sampai ke erotisme. Sehingga bumbu memang eksotik sekali sebagai mata dagangan. Karena dipercaya mempunyai berbagai macam khasiat. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani yang membuat pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Apa yang sebenarnya terjadi? Turki Utsmani melakukan boikot dan harga rempah-rempah dinaikkan semena-mena, membuat Eropa mengalami kelangkaan rempah-rempah yang parah. Bangsa Eropa kemudian menjalankan misi dengan armadanya untuk mencari pulau rempah-rempah yang selama ini mereka pikir hanya ada di negeri entah berantah. Hingga akhirnya mereka menemukan Indonesia. Keanekaragaman rempah-rempah di bumi Indonesia menjadikan khasanah budaya kuliner di Indonesia pun semakin kaya. Kalau kita inventaris bumbu di barat, kalau saya hitung itu hanya sekitar 20-24 macam begitu. Tapi kalau di kita, bumbu itu bermacam-macam sekali, ada 63 bumbu, jenis bumbu. Nah itu kalau dikombinasikan satu masakan 5 saja, sudah ada berapa ribu masakan yang bisa dibuat seperti itu. Kalau boleh saya mengatakan, jadi sebetulnya sejak dulu kala, jadi sebelum abad ke-15, Indonesia itu telah membumbui dunia. Sehingga menurut saya, itu makanan yang paling enak, itu adalah makanan yang dihasilkan di bumi Indonesia. Di dalam sejarah Jawa tentu dengan demikian, mulai masa kerajaan-kerajaan awal, kerajaan Mataram kuno sampai ke Mataram Islam, dan sampai tentu saja pewarisannya kerajaan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, lebih khusus Keraton Yogyakarta sampai masa kini. Di situ kuliner menjadi salah satu unsur budaya keraton. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prasasti yang ditemukan. Salah satunya dalam Prasasti Rukam pada 829 Saka tahun 907 Masehi. Prasasti ini menyebutkan berbagai hidangan untuk para tamu dalam upacara penetapan sima. Terdiri dari nasi paripurna timan dengan segala macam lauk pauk. Kemudian Prasasti Taji tahun 901 Masehi mengenai jumlah hidangan beras, daging kerbau, ayam, dan hidangan lainnya. Prasasti Mantiasi I tahun 907 Masehi tentang masakan yang dihidangkan yaitu daging kambing dan lainnya. Tidak hanya prasasti, dalam kitab Adiparwa dan Sutasoma juga diceritakan tentang tuak dan alkohol di masa itu. Kemudian juga terdapat relief pada Candi Borobudur dan Prambanan mengenai kue Banjar yang hingga sekarang masih ada di Kota Gede, Yogyakarta. Selain itu, khasanah kuliner dan kegiatan bersantap di Keraton Yogyakarta juga memiliki tradisi yang lebih spesifik daripada kegiatan bersantap pada masyarakat Jawa kuno, serta memiliki keanekaragaman kuliner yang unik dan khas asli Keraton Yogyakarta yang dijaga secara turun-temurun.
Disinilah kuliner akan memiliki perkembangan yang cukup penting ketika kerajaan itu berdiri dan memiliki aktivitas terutama dalam interaksi hubungan dengan dunia luar, ya, dengan bertemu dengan bangsa-bangsa atau masyarakat di luar lingkungan masyarakat lokalnya. Keanekaragaman kuliner yang dihidangkan kepada sang raja ataupun yang dihidangkan ketika jamuan dengan para tamu tersebut adalah bukti dari istimewanya kedudukan sang raja di antara rakyatnya. Di dalam konsep kekuasaan Jawa memang raja itu adalah pusat segalanya, ya. Nah, konsekuensinya maka raja ini harus memiliki kelebihan dalam bidang apapun atau daya linwih. Jadi tesisnya semakin raja memiliki kemampuan di bidang apapun maka akan semakin memiliki legitimasi di hadapan rakyatnya. Pada awalnya, seorang raja pada hakikatnya terpilih berkat keistimewaan sikap dan suri teladannya sebagai pemimpin. Raja, terutama seorang sultan di Keraton Yogyakarta, juga dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi rakyat sehingga disegani dan dihormati. Jadi orang Jawa itu mempunyai dalam hidupnya itu percaya kepada dua dunia. Dunia jagat gede sama jagat cilik. Nah, jagat ciliknya itu yang tertinggi itu adalah rajanya. Kemudian yang terendah itu adalah kawulonya. Nah, kemudian antara kawulo dengan Gusti ini tidak terikat dengan bayar-membayar, akan tetapi terikat dengan perasaan dan pengabdian. Jadi si raja itu mengayomi warganya, kemudian si rakyat ini itu karena merasa diayomi lalu mengabdi. Lah, pengabdian masyarakat terhadap rajanya ini total sifatnya. Artinya dia tidak akan pernah menghitung berapa waktu yang dicurahkan padanya dan apa yang diminta oleh raja itu kepada dia tidak pernah dihitung. Seorang abdi dalem itu akan merasa lunas di dalam hidupnya itu apabila anaknya itu salah satu ada yang menggantikan dia. Bagi para abdi dalem, pengabdian ini merupakan jalan mencari berkah dan ketenangan hidup. Dalam hal ini, tentu termasuk para abdi dalem yang bertugas memasak dan menyiapkan kegiatan bersantap kuliner dalam Keraton Yogyakarta. Terselip kebanggaan tersendiri jika masakan yang diramu oleh para abdi dalem ini kemudian diapresiasi oleh sang raja dan kemudian menjadi kuliner favorit bagi sang raja. Semua menu ke raja harus diseleksi secara ketat bahwa itu adalah sehat, kemudian juga terjamin steril dari apa saja yang bisa mencelakakan. Disitulah kemudian muncul semacam politik dapur itu tadi. Nah, oleh karena itu siapapun yang berurusan dengan makanan raja ini untuk jaminan keselamatan raja, maka harus memenuhi persyaratan yang loyal seloyal-loyalnya. Meski tak terdokumentasi dengan baik, sejak dulu urutan tata cara penyajian kuliner untuk raja di Keraton Yogyakarta tidak banyak berubah dan masih lestari dilakukan hingga sekarang. Namun, cara menyajikan sajian raja yang disebut dahar dalem sedikit berbeda antara sultan yang satu dengan sultan yang lain. Secara umum dalam peladosan atau penyajian dahar dalem dimasukkan ke dalam tempat yang diberi nama jodang. Kemudian dibawa dengan cara dipikul oleh orang abdi dalem geladak dan dipayungi dengan payung berwarna kuning keemasan. Jodangnya itu dibawa dengan jalan dipanggul. Memanggul itu adalah meletakkan barang di pundak seseorang. Nah, meletakkan barang di pundak ini adalah pada posisi nomor 2 setelah kepala. Karena yang dibawa itu makanan raja, maka tidak dicangking, tidak digendong, tetapi dipanggul. Lalu ada abdi dalem lain, itu yang membawa payung. Pertama,
Payung itu untuk pelindung. Kemudian yang kedua, payung ini juga simbol dari perlindungan. Mohon perlindungan kepada Tuhan supaya makanan yang dibawa itu selamat sampai dihidangkan di depan Sang Raja. Lalu ada abdi dalem perempuan yang memakai samir. Jadi samir itu tanda bertugas. Samir itu sesuatu yang dikalungkan di leher untuk tanda bahwa dia sedang bertugas. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh disuruh yang lain. Unjukan Sri Sultan ini dipastikan selalu berupa teh. Nah, karena itu teh yang dibuat, maka daerah tempat pembuatan teh ini disebut patehan. Nah, lalu mereka yang bertugas untuk menyiapkan teh yang akan diladoskan sebagai pengunjukan dalem itu disebut abdi dalem patehan. Nah, jadi abdi dalem patehan itu setiap hari membuat minum yang terdiri pekerjaannya itu atas memanaskan air, kemudian menyeduh teh, kemudian setelah seduhannya jadi dituangkan, dan tuangan pertama itulah yang dipakai untuk pengunjukan dalem. Entah Sang Raja itu ada apa tidak, itu ditentukan sehari sekali, yaitu munjuknya itu jam 11 siang, lalu ngelorotnya itu jam 3 siang. Peralatan makan yang digunakan oleh masing-masing sultan pun berbeda, tergantung dari kebutuhan ataupun permintaan dari sultan itu sendiri. Sultan Hamengkubuwono ke-7 misalnya, ketika sang raja bersantap, maka ia senang menggunakan piring yang sangat besar. Dalam catatan sejarah, hal ini dikarenakan sang raja memiliki istri berjumlah 21 orang dan senang memakan masakan dari masing-masing istri yang sedang melayani sebagai bentuk penghargaan. Peralatan makan para sultan pun memiliki ciri khas tersendiri, terbuat dari berbagai material indah, seperti keramik porselen mewah dan berwarna-warni, tergantung kesukaan sang raja. Terdapat juga beberapa perkakas yang terbuat dari kaca kristal yang elegan dan istimewa, logam berbahan perak, serta beberapa di antaranya disepuh dengan tinta keemasan. Peralatan tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun dan pada saat ini tetap terjaga dengan baik. Selain peralatan makan yang cukup beragam dan bernilai sejarah tinggi, ketika para sultan makan, seperti yang terlihat pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, terdapat sebuah tradisi yang cukup unik dan mengandung nilai edukasi yang baik, yaitu tradisi marak dahar. Yang pertama, mengedukasi seluruh keluarga sultan mengenai kedisiplinan. Disiplin pada aturan yang diterapkan mengenai urutan makan berdasarkan posisi dan umur. Hal ini tentu saja agar seluruh keluarga sultan menghargai dan menghormati siapa yang umurnya lebih tua. Dan keluarga sultan yang berumur lebih muda belajar mengenai kesopanan, melatih kesabaran, serta melatih ketenangan dalam bersantap. Kalau marak dahar itu ya semua menunggu tanpa berbicara, menyaksikan Sri Sultan sedang makan. Lalu tergantung ya gerakan mereka tergantung dawuh dalem. Didawuhi apa atau harus ngambil apa dan sebagainya. 13 Agustus 1877, hari di mana Raden Mas Murtejo diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-7. Perekonomian Kesultanan Yogyakarta semakin meningkat di bawah kepemimpinannya. Sultan Hamengkubuwono ke-7 kemudian berjuluk Sultan Sugih karena dianggap sebagai sultan yang kaya raya. Kekayaan yang meningkat berpengaruh pada pilihan gaya hidup, termasuk pilihan hidangan kesukaannya. Ia sangat menyukai hidangan bercita rasa Jawa yang didominasi dengan rasa manis dan legit. Misalnya saja, sajian protein dari bahan dasar daging bernama dendeng age, timpiyik, dendeng ragi, urip-urip gulung. Masing-masing sultan memiliki perbedaan gaya makan dan hidangan kesukaan. Sultan Hamengkubuwono ke-8 memiliki gaya dan kesenangan tersendiri untuk menikmati kudapan sore hari. Ia suka sekali bersantap kudapan bersama para abdi dalem khusus yang disebut abdi dalem oceh-ocehan. Canda gurau para abdi dalem menjadi penghiburan yang menenangkan bagi sang raja.
Beliau juga terkenal sebagai pribadi yang penyayang. Di sore hari ketika Sultan sedang menikmati kudapan kesukaannya, cucu laki-laki beliau seringkali datang berkunjung. Sang raja yang terkenal royal sering memberi uang saku untuk para cucu yang datang agar dapat mengunjungi acara sekaten. Sultan Hamengkubuwono ke-8 juga terkenal gemar bersantap makanan berbahan dasar hewani dan tentu saja mengandung protein tinggi. Salah satunya adalah sajian lombok ketok yang terbuat dari daging sapi. Tahun 1916, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berumur 4 tahun, telah terpisah dengan keluarga kerajaan dan diasuh oleh keluarga Mulder dari Belanda. Sekitar tahun 1930, beliau berangkat untuk mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Gaya hidupnya yang mandiri ketika berada di negeri Belanda membuatnya gemar memasak serta mempengaruhi selera dan kesukaan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada hidangan akulturasi dari Jawa dan Belanda. 25 Juli 1966, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Ekuin, sehingga Sultan lebih sering berada di Jakarta. Namun kegemarannya memasak tidak berhenti begitu saja. Sebulan sekali Sultan pulang ke keraton, mengumpulkan para istri dan putra-putri untuk memasak bersama di pesanggerahan dalam Ngesi Gondo Kaliurang. Kalau siang hari kira-kira jam 10 itu kita sudah mulai rajang-rajang itu yang namanya kentang, wortel, buncis itu sudah diberi contoh. Kalau wortel seperti ini, kalau kentang seperti ini, kalau buncis seperti ini. Saat itu, Sultan sendiri yang memasak dan meracikan masakan untuk putra-putri dan istrinya. Tampak sisi lain sang raja yang secara rendah hati dengan sengaja meluangkan waktunya khusus untuk memberikan perhatian pada keluarganya. Menu kesukaannya ketika itu, olahan bestik daging sapi dilengkapi dengan sayuran buncis, kentang, dan wortel yang diberi nama bistik Jawa. Sang Sultan juga suka bersantap dengan dahar pandan wangi, berupa nasi yang diberi daun suji serta daun pandan, ditemani lauk pauk berupa sayur bobor komplit dan diakhiri dengan menu penutup dari bahan pisang yang bernama arseng. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, menu masakan kesukaan Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengalami pergeseran menjadi lebih sederhana dan praktis. Hal ini sesuai dengan karakter pribadi sang Sultan dan model kepemimpinan beliau yang lebih merakyat. Kalau di rumah itu selalu hidangannya itu ada 7 macam. Jadi ada sayur yang santan, ada sup, kemudian ya yang lain tuh ada sayuran dan sebagainya, itu masih biasa. Sayurannya itu ada yang mentah dalam artian kayak urap, kayak gudangan kayak gitu. Ya tahu tempe selalu ada, kemudian nanti yang lain apa gitu. Karena sejak kecil Ngesot Dalam 10 ini selalu hidangannya itu banyak gitu loh. Jadi di meja itu selalu penuh gitu. Jadi harus ada 7 macam gitu. Teknik memasak selalu mengalami perkembangan, baik secara proses maupun peralatan yang digunakan. Namun pada dasarnya, proses memasak yang dilakukan para pendahulu sebenarnya dapat diaplikasikan pada teknik-teknik yang lebih modern. Misalnya pada menu kesukaan Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu dendeng age. Di resep aslinya dari dendeng age itu menggunakan anglo ya. Jadi seperti barbecue biasa tetapi menggunakan batok kelapa. Itu batok kelapa kalau misalkan memang untuk barbecue seperti itu efek asapnya, efek smoke-nya itu gurih kan. Nah, untuk pengaplikasian yang tadi saya buat sebenarnya bisa diaplikasikan bahwa kita prosesnya kan tadi lama. Dari kita presto daging dan segala macam, terus sampai kita chop halus dicampur dengan beberapa ingredients yang lain, sebenarnya bisa diaplikasikan bahwa ketika kita pensier
dendeng yang agak tebal tadi itu bisa kita kasih dengan yang namanya smoking gun. Jadi kita bisa kasih efek asap sebenarnya ya. Ataupun bisa juga memang yang tadi saya buat itu diaplikasikan ke teknik lama menggunakan anglo itu sendiri. Sebenarnya itu sih pada dasarnya. Untuk kita rasa tidak begitu ada perbedaan, cuman ada efek smoke dan nggak ada, itu aja. Kuliner yang awalnya hanya sebagai pemanja lidah dan kebutuhan badania, tidak hanya mengalami pergeseran cara memasak dan cita rasa, tetapi juga akhirnya mengalami pergeseran fungsi. Seperti halnya pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, terdapat jamuan yang menyajikan kuliner kesukaan sang sultan, yaitu bir Jawa. Pada waktu ada tamu, orang Eropa, gubernur jenderal, asisten residen, dan sebagainya, yang harus disambut oleh raja itu sendiri. Itu kan suguhannya mesti menyesuaikan dengan budaya mereka. Jadi pakai bir. Tetapi bir betulan itu pada waktu itu mahal. Lalu yang lain-lain itu gelasnya sama, diberi bir Jawa itu tadi. Warnanya juga sama. Jadi dari jauh itu memang sepertinya keraton itu lagi berhajat dan semua hidangan itu semua orang diberi suguhan bir itu tadi. Jamuan ini juga diiringi dengan pertunjukan tari serimpi dengan penari berjumlah 4 orang. Komposisi 4 penari ini melambangkan 4 unsur dari dunia, yakni api, angin, air, dan tanah. Ciri khas tarian ini yaitu gerak gemulai para penarinya yang ditarikan selama 1 jam, menimbulkan efek mengajak mereka yang menyaksikan seakan terbawa ke dalam dunia mimpi dan membuat perasaan nyaman. Ini yang menjadi ruh tari serimpi. Sajian tarian dan bir Jawa ini merupakan strategi politik yang dilakukan Sultan dalam seremoni aksi saling kunjung dengan pihak Belanda. Sebagai strategi diplomasi atas dasar kondisi yang objektif, perlawanannya atau diplomasinya melalui diplomasi budaya. Ya, untuk bisa tadi menciptakan tadi keseimbangan ya politik ya. Mungkin keraton mengusulkan atau mempunyai aspirasi dan tuntutan-tuntutan tertentu bisa dicapai tanpa artinya melalui tadi protes yang keras, bisa juga melalui seremoni-seremoni semacam itu. Ini juga dapat disebut sebagai diplomasi budaya. Tradisi menjamu dengan bir Jawa masih dilakukan pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8. Bahkan sang sultan terkenal sering mengadakan jamuan kenegaraan. Namun pengaruh budaya barat terasa lebih kental. Hal ini terlihat dari aksi tos ketika akan menikmati bir Jawa. Satu hal yang tidak berubah sejak dulu adalah sajian kuliner pada ritual dan upacara keraton. Upacara tradisi ngapem adalah salah satunya. Upacara ngapem itu adalah untuk sarana upacara labuhan, yang mana rangkaiannya adalah untuk tinggalan dalam. Nah, apem sendiri itu adalah perwakilan untuk bentuk fisiknya, karena apem itu dibuat jadi ada terbagi dari apem mustoko, kemudian sama apem biasa. Apem mustoko yang untuk dada ke atas, kemudian yang biasa adalah untuk badan. Setelah disusun, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang memang sudah kemudian nanti dibagi. Nah, itu yang mewakili kehadiran beliau gitu, karena kan berhubungan dengan rangkaian upacara dari tinggalan dalam. Tradisi ngapem pada Sultan Hamengkubuwono ke-9 dilakukan untuk memperingati hari lahirnya. Sedangkan pada era Sultan Hamengkubuwono ke-10 dilakukan untuk memperingati hari kenaikan tahtanya. Kue apem pada upacara ini hanya boleh dibuat oleh para wanita dalam lingkungan keraton. Bahkan sang permaisuri raja dan putri-putrinya terjun langsung untuk membuat kue apem. Upacara ngapem telah menjadi bagian dari tradisi Keraton Yogyakarta dan dipertahankan keasliannya hingga kini. Setiap proses yang dilakukan dalam sajian hidangan sultan memiliki keunikan tradisi, dan hal itulah yang menjadikannya istimewa.
perubahan, perkembangan, dan perbedaan jenis kuliner, serta tata cara penyajian yang terjadi di masing-masing sultan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun sejatinya, inilah yang memperindah dan memperkaya Hasanah Kersanan Dalem.